Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pimpinan-Mu sampai saat ini. Engkau terus mencelikkan mata kami, terus menyegarkan hati kami, terus memberikan iluminasi ke dalam jiwa kami. Sehingga kami takluk di bawah pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. 4 presupposisi yang harus didongkel, dihancurkan semua. Pertama, orang bilang, kasih saya lihat, saya akan beriman. Tuhan mengatakan, tidak, engkau tidak beriman, engkau tidak akan lihat. Orang mengatakan, kasih saya bukti, saya akan beriman. Tuhan mengatakan, tidak, engkau tidak beriman, engkau tidak akan dapat bukti. Ketiga, engkau bilang, kasih saya ngerti, nanti saya akan beriman. Tuhan mengatakan, tidak, engkau kalau tidak beriman, engkau tidak akan mengerti. Keempat, kasih saya pengalaman, mengalami Tuhan, saya akan beriman. Tuhan mengatakan, tidak, kamu tidak beriman kepada Tuhan, kamu tidak akan mengalami anugerah Tuhan. Semua presupposisi dari Alkitab berlawanan dengan manusia. Lalu kita berusaha, ya, manusia suka khotbah untuk menyenangkan mereka. Apakah khotbah kita menyenangkan manusia? Saya telah mengambil keputusan berpuluh-puluh tahun berkhotbah dengan prinsip seperti ini. Tidak menyenangkan orang. Sekarang banyak gereja tidak senang sama saya. Saya tidak peduli. Karena apa yang harus dikoreksi segera. Apa yang harus dihentikan segera. Apa yang harus dimulai segera. Supaya zaman ada perubahan. Orang tidak senang, terserah. Orang tidak setuju, terserah. I'm preaching the word of God. Saya dengan setia mengabarkan. Dengan tegas. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya. Biar mereka dengar tapi tidak ngerti. Lihat tidak jelas. Sehingga mereka tidak usah kembali dan saya harus menyembuhkan mereka. Tuhan itu menakutkan. Our God is awful. Tuhan menakutkan. Tuhan kadang-kadang membuang satu zaman, membuang sekelompok orang biar mereka mati, binasa. Tetapi tidak berarti Tuhan tidak menilik pekerjaannya. Tuhan akan membangkitkan orang-orang tertentu mulai sadar. Saudara-saudara. Dan orang-orang itu menjadi kelompok yang baru. Zaman Nuh, Tuhan biar semua mati, sisa satu keluarga. Saudara-saudara. Ini terus terjadi di dalam sejarah-sejarah. Tetapi saya percaya. Melalui gerakan ini mulai menggugah lagi semacam orang. You mau terima, you mau lawan, silakan. Tapi pekerjaan Tuhan akan terus. Karena Tuhan mengkonformasikan pelayanan saya. Saya di hadapan Tuhan dengan hati yang jujur, motivasi yang bersih. Saya berani mempertaruhkan hari depan di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, semua orang yang pikir tidak tentang saya, yang harus bertobat. Mari kita melihat. Kalau iman itu bukan presupposisi saya mau tahu dulu. Saya mau bukti dulu. Saya mau lihat dulu. Saya mau alami dulu. Tuhan berkata nyala. 4 ini harus hancur, jatuh. Yesus berkata kepada Marta. Jikalau kamu beriman, kamu akan melihat kemuliaan Allah. If you have faith, you will see the glory. But must not be turned around and say, if you see the glory, you will have a faith. It is nonsense. Beriman, engkau akan melihat kemuliaan. Beriman, engkau mendapat bukti. Beriman, engkau mengerti. Beriman, engkau mengalami anugerah Tuhan. That is reform. Principle. Taken from the Bible. Nah, saudara-saudara. Hari ini saya akan bicarakan beberapa aspek dari iman. Yang lain sama Calvin. Calvin hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Calvin memikirkan hal-hal dari Alkitab, saya juga memikirkan. Dan banyak pikiran saya yang saya berikan kepada engkau. Tidak ambil dari buku siapapun. Tapi saya harus sendiri berkata, semua yang saya khotbahkan berdasarkan kitab suci itu sendiri. Iman itu apa? Iman itu satu penglihatan rohani. So called faith is a spiritual seeing. The spiritual vision. Kenapa iman itu penglihatan? Kenapa iman itu visi? Karena Alkitab mengatakan orang dunia yang tidak beriman sudah dibutakan oleh Tuhan Allah dari dunia ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Those unbelievers have been blinded
by the God of the world. Kalau those unbeliever are blinded, means the believer, they are open of their spiritual eyes. So this is another definition. Faith is a spiritual seeing. What do you see? Not what do you see with your eyes. It is not important. You have big eyes, but you never see God. You never see all the shortage and all the evil planning of Satan. You do not see with your eyes. But if you have the spiritual seeing, you see the will of God. You see the content of faith. You see the truth from heaven. You see the revelation of the Holy Spirit. See, melihat daripada hati. Satu penglihatan spiritual, itu namanya iman. Orang beriman melihat kemuliaan Tuhan Allah. Sama-sama datang kebaktian. Engkau coba lihat, oh pohon Natalnya dua, satu besar, satu kecil. Satu lampu banyak, satu sedikit. Lalu di sini oh banyak kursi, ada satu mimbar. Terus di sini ada mikrofon. Itu yang kamu lihat. Saudara-saudara, if you are not born again, you will never see the kingdom of God. Kalau engkau tidak diperanakan pula, engkau tidak melihat kemuliaan Tuhan Allah. Melihat kemuliaan Allah, sesuatu kelihatan daripada dalam. You can see, itulah iman. Orang Amerika kalau ngomong sama, ngomong sama dia mau, I see. Coba tanya dia, what do you see? I see, what do you see? Same thing kan? Same thing, what do you see? Oh, I see the problem. I know, I understand the background. I know the reason why they do like this. I see. Itu siapa? Itu semacam pembukaan mata. Di dalam bahasa sekarang namanya blink. Herannya ada orang terus gini. Hidup seumur hidup matanya gini. Kemudian dia, blink. Ada orang sudah patah hati. Patata. Lalu seumur hidup rasa dari pengapat. Terus jalan, blink. Kelihatan seorang wanita. Langsung besok nikah. Itu namanya blink. Matanya blink. Blink itu melek. Nah itu ya. Matanya melek. Lalu lihat. Spiritual blink. That is faith. Apakah di dalam iman kekristenan engkau melihat? Sama-sama orang Kristen. Kenapa engkau tidak lihat? Kenapa orang lihat? Engkau harus melihat apa yang Tuhan mau engkau lihat. To see what God sees. To think what God thinks. To feel what God feels, to act what God acts, and to obey what God plans. Itu namanya reform. Synchronization between your will, your power, your thinking, your mind, your understanding, your emotion, with the will and the reasoning of God. Itu namanya reform. Reform. Kembali dan mengerti yang dimengerti, melihat yang dilihat, merasa yang dirasa, melakukan yang dilakukan oleh Tuhan. Itu reform. Saudara-saudara, sebelum mengerjakan semua ini, lihat dulu. Do you see? Engkau tidak lihat. Pada waktu tentara musuh mengelilingi kota seluruh Yerusalem. Elisa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan penglihatan kepada dia punya pembantu. Itu tentara surgawi begitu banyak. Lalu dia mulai tahu. I need not to be afraid. Saya tidak usah takut. Kenapa? Ini semua sampah. Tentara Tuhan jauh lebih banyak. Saya berapa takut? Satu orang yang lemah, tidak ada senjata, tidak ada pisau, tidak ada panah, tidak ada senapan. Kenapa tidak takut? Karena dia melihat bala tentara surga. Kalau engkau tidak lihat, engkau bilang engkau beriman. Saya meragukan. Banyak orang makin sekolah tinggi, makin akademik teologi, makin matanya buta. Sejarah bukan dirubah oleh orang akademik. Orang akademik selalu mengerjakan sesuatu untuk mengisi buku di perpustakaan. Lalu topi di atas kepala. Yang mengerjakan perubahan sejarah dunia adalah orang yang banting tulang, yang mau mati bagi Tuhan. Yang mempunyai ide yang benar, yang dikutip sebagian untuk akademik. Tapi yang taat pimpinan Roh Kudus. Pada zaman Martin Luther yang sekolah doktor teologi ribuan. Tapi satu Martin Luther yang dipakai Tuhan. Kenapa? Dia berani mendobrak. Dia berani melawan. Dia berani mengatakan kalimat yang mematikan diri. Yang membahayakan diri. Even though he took the risk. Probably to be killed. But he was so courageous to speak out.
So dynamic to proclaim the will of God against the power of the government and the power of those who are so able, so powerful to kill him. He was not care. Saudara-saudara, orang yang tidak takut akan dibunuh, tidak takut dirugikan, tapi tahu menjalankan kehendak Tuhan. Orang itu yang merubah sejarah. Ingat kalimat ini. The one who changes history are the ones who dare to obey the will of God and take the risk of being killed, or they don't care about their own safety. Saudara-saudara, sejarah ditentukan, dirubah oleh orang-orang mempunyai semangat seperti ini. Because what? Because I see what they see. What the spirit should see. That is faith. Iman adalah penglihatan rohani. Iman adalah yang dilihat di roh. Dan itu menjadi iman. Kedua, iman adalah sesuatu yang kita pegang di dalam rohani. Faith is the certainty in our spirit. You hold on. You hold on. The unseen power and the unseen guiding hand of God. That is faith. Iman memegang tangan yang tidak kelihatan. Iman memandang tangan rohani dari Tuhan Allah. Iman memegang tangan yang sedang memimpin engkau. Kita mau pegang siapa? Saya berkata bersaudara, saya tidak pegang orang kaya. Saya tidak pegang pemerintah. Saya tidak pegang janji. Saya tidak pegang uang yang dipinjamkan oleh bank. The only one I'm holding is the hand of my invisible God. Yang saya pegang hanya tangan Allahku yang tidak kelihatan. Yang saya pegang adalah tangan yang supernatural yang sedang memimpin saya. Saudara-saudara sekalian, are you holding the hand of God? Do you see that? And you certainly hold on Him. Kalau tidak, you are not a believer. Faith means to hold on the hand of the unseen God. Di sini ada sebuah kitab suci yang begitu tebal, begitu berat. Saya berkata kepada saudara, tangan saya pegang ini. Nanti saya akan bicara 1, 2, 3. Tangan kanan saya akan lepas. Dan kitab suci yang berat ini tidak jatuh. Percaya nak? Nak percaya? Inilah kesempatan engkau melihat mujizat. Semua bersihkan mata dan kacamatamu. Sekali lagi saya mengatakan, saya sedang pegang kitab suci yang berat sekali dengan tangan kanan saya. Di dalam beberapa detik saya bilang 1, 2, 3. Setelah 3 tangan kanan saya lepas, ya tidak jatuh. Saya kembali, waduh, puji Tuhan hari ini bukan saya dengar khotbah boleh ada mujizat. Percaya tak percaya terserah. But I say it already. Saya sudah bicara. Now, see here. 1, 3, dia lepas ya. 2, 3. You know? Why the heavy Bible doesn't fall down? I say to you sincerely, honestly, my right hand will be left, but it will not fall down. You say, because your left hand comes out. How do you know my left hand comes? Because you see this hand. This is a visible hand. What about if my right hand can be seen and my left hand cannot be seen? You understand that? Kalau tangan kiri saya tidak bisa dilihat, lalu waktu saya bilang, I lift my hand out of holding this Bible, but the invisible hand could catch it, and you know, oh, that is a miracle. You immediately recognize, you immediately admit that is a miracle. Because you see this hand can be seen. Oh, that's easy, I can do it also. This original is a copy. So, when the invisible hand is now doing something, you can see that and you hold that, it means that you have faith. Iman adalah tangan kita yang kelihatan, sedang memegang tangan yang tidak kelihatan. Tangan Tuhan yang memimpin kita. Siapakah yang memimpin Kemayoran? Siapakah yang memimpin GRI? Engkau bilang Stephen Tong. Tidak.
Saya tidak berhak. Saya tidak ada uang. Saya tidak backing. Saya tidak pengetahuan cukup. Saya tidak ada titel. Saya tidak ada S1, S2, S3. Paling banyak es krim. Tapi saya berani memimpin engkau. Karena Tuhan memimpin saya. Baru saya memimpin engkau. Amin. Saudara kira pemimpinmu lagi main-main? Saudara kira pendetamu lagi main-main sandiwara? No! Absolutely no! Saya tahu di antara engkau ada orang mungkin menghina saya, mencurigai saya, atau melihat rendah saya. Saya tidak peduli. Karena saya tahu saya pegang tangan Tuhan dengan kuat luar biasa. Dengan tegas sekali. I am holding the invisible God of the powerful, omnipotent, and sovereign God of heaven. He's not holding me, and I'm holding His hand. So I go through all the difficulties, all the troubles, all the danger, and I claim my God is the living God, is guiding God, and He's invisible God. But I see Him, and I hold Him. That is faith. Iman adalah satu penglihatan. Iman adalah satu pegangan. The certainty of God. Itu namanya iman. Ketiga, what is faith? Faith is a rest of the spirit. Satu peristirahatan berrohani. If you have faith, you are always calm. You always feel peaceful. That you need not to be hurry and so be frustrated. So worry about everything. Don't worry. Rest in me. Tuhan berkata, jangan engkau gelisah. Jangan engkau khawatir. Engkau beriman padaku. Dan engkau bersandar kepadaku. Karena aku memberikan sejahteraku untuk kamu. Sejahtera yang kuberikan kepadamu berbeda dengan yang diberikan oleh siapapun. Karena ini sejahteraku yang kuberikan kepadamu. I leave my peace to you. And the peace I give to you is different from others. You must not worry. You must rest in my bosom. Saudara-saudara, I've gone through so many years of difficulty, so many of trembling, and so many things that cause us to be worried and to scare. But finally, God calmed down my heart. Tuhan mentenangkan saya. Beritahu kepada saya, dalam kesulitan jangan takut. Puji Tuhan. Saudara-saudara, calm, peace. The peace of God be with us. The peace of Christ be given to us. Tuhan memberikan sejahtera, istirahat, sentosa, damai kepada kita. Dan yang mengalami damai sentosa, mengalami tentram dan teduh, itu pengalaman rest in the Lord. That is faith. Iman melihat. Iman memegang. Iman menikmati sejahtera perdamaian di dalam Kristus. Ini ketiga. Keempat, iman mengambil, mengeluarkan deposito yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau waktu engkau miskin, engkau pergi ke bank, saya masih ada uang kan? Oh, masih ada 70 juta. Wah, kebetulan saya memerlukan bulan ini 20 juta. Ada banyak keperluan keluarga. Keluarkan yang kau depositokan, kau keluarkan. Waktu kau deposito, kau keluarkan. Kau menikmati keadaan memiliki uang itu, lalu engkau hidup untuk tidak mengalami kesulitan. Karena sekarang saya boleh menikmati demos itu. Do you know what is faith? Faith is also take out the deposit of the promise of God in Christ into the storage. Allah berjanji kita banyak anugerah, limpah di dalam Kristus yang menyimpan bagi kita the treasures, the spiritual treasures, the heavenly treasure which have been given by God through the promise in Jesus Christ. Now take it out. Waktu kita dalam kesulitan, Tuhan, saya mau keluarkan deposito yang kau janjikan. Dan sekarang saya akan memakai. Aku menikmati. Aku mempergunakan semua itu. Itulah iman. Do you know the treasures in the Bible is innumerable.
Tidak bisa dihitung. Do you know the richness of God in Jesus Christ? Promise for us is unfathomable. Tidak bisa diukur, tidak bisa dinilai karena terlalu banyak, terlalu besar. Tapi pada waktu kesulitan, engkau keluarkan, engkau ambil keluar, engkau mempergunakan. Itu namanya menikmati iman. Karena ada iman, maka kita akan menikmati janji Tuhan. Those who believe in God, they will enjoy the richness and unfathomable grace, the promise of God in His Son by Holy Spirit that is hidden in the Word of God. Dan firman Tuhan itu adalah kelimpahan yang luar biasa. Saya kadang-kadang, saya dengan apa sih khotbah? Saya dengan apa sih pergi ke seluruh dunia? Saya tidak ada modal. Saya orang miskin. Saya tidak banyak uang. But I have the Word of God. And that is my richness. Saudara-saudara. Dengan firman yang saya khotbahkan. Itulah kelimpahan. Itu kekayaan saya. Waktu Petrus berada di pintu daripada tempat Solomon. Di bait Allah. Seorang pengemis minta uang sama dia. Petrus mengatakan, I don't have gold and silver, but I have the name of Jesus Christ. Now I command you stand up. Pengemis itu harus berdiri. Gerakan reform Injili dari mana? Apa yang kita miliki? Dari mana uang untuk bangun gedung ini? Dari mana keuangan untuk mengirim orang mengabar Injil sampai 1 juta orang? Dari mana kita mempunyai semua ini? We have nothing. Tidak ada orang janji. Tidak ada orang kaya kasih uang. Kita tidak ada account khusus untuk kumpulkan uang untuk mengirim orang. Saya 1 bulan 300 kali kapal terbang. Khotbah 500 kali di segala benua. Mengelilingi ratusan kota. Siapa yang kasih uang? Siapa yang subsidi? Tidak ada. By faith alone, I do the work of God. By faith alone, I go all country, all cities to preach the gospel. This is miracle. This is truly a miracle in our century. In our time. No church is like this. No movement is like this. But this is a fact. This is a reality. This is guidance of God so obvious. So obvious we can see the hand of God is within us. Tangan Tuhan berada di sini. Kita sedang menikmati kedaulatan Allah, kelimpahan, kekayaan anugerah Tuhan yang dijanjikan in the Word of God. You have Jesus Christ, you have everything. You do not have a Christ, you have nothing. You have the Word of God, you have all the richness of God. You do not have the Word of God, you have nothing. Saya bersyukur kepada Tuhan. Modal saya adalah iman kepada firman. Modal saya adalah iman kepada Kristus. I have no model except Christ and the Word of God. And Christ Himself, the Word became flesh. The Word who was brought down from heaven to earth manifest itself in the literature, in the text form that is called Bible. The Word of God who come down from heaven and appear Himself in the flesh form that's called Christ. Christ in history and the Word of God through the history. These are our richness, our property forever and ever. We are Jesus Christ's property and Christ is our property. Praise God. The richness and unfathomable richness and the abundance of God have been given to us. Kita memiliki itu. Mari kita menikmati. Jikalau orang lain tidak mengetahui, mau kerja apa, tidak ada uang, tidak usah. Tell you, not because we have something, but we do it. We do it because we have faith. We never look at the book, or we have 30 million. Okay, we evangelize Banten. We have the 300 million, we evangelize to Eastern Indonesia. No, go first. Obey first. And then the grace of God will follow to prove, to zeal that He is faithful. And He confirm you as a servant of God. Tuhan mengkonfirmasikan kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan mengkonfirmasikan kita adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan mengkonfirmasikan kalau kita taat,
Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sedang menikmati janji Tuhan yang tidak pernah fail, tidak pernah gagal. We are experiencing, we are enjoying all the promises of God, which is not fail forever and ever. We are now participate, experience, and enjoy the abundance, unfathomable grace and the richness of the promise of God in Jesus Christ. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terakhir, saya mau tanya, apa itu iman? Faith is to obey and take action when after you know the will of God. Iman adalah semacam ketaatan, melaksanakan apa yang kita sudah kenal daripada perintah Tuhan. Faith is not something to be spoken by the words from your lips. Iman bukan kalimat daripada bibir mulutmu. Iman adalah sesuatu yang engkau harus take action. Take action. The river of Jordan will never be open until you step on it first. Alkitab berkata orang Israel sampai di sungai Yordan. Mereka menempatkan kakinya di atas air Jordan. Baru sungai itu terbuka. Bukan engkau, buka dulu ya, buka ayo buka. Sudah buka saya masuk pelan-pelan. Lihat kering tak. Engkau mesti jump with your leg. Step on it. Sudah buka, engkau lihat pimpinan Tuhan tidak salah. Saya harus bicara gini kepada siapa? Saya harus rundingan dengan pendeta siapa? When I start this movement, I use the method. I step first. I follow first. I obey first. This is the way God works. Allah bekerja berlainan dengan kita semua. And we obey first. Step on the troubled water. Engkau harus berani menginjak air yang begitu sulit. Lalu biar dia terbuka, engkau jalan di dalamnya. Karena pimpinan Tuhan tidak salah. Itu namanya iman. Saya segera berhenti khotbah saya di sini. Ini kita mengenal iman. Saya belum banyak bicara pengetahuan dan pelayanan. Kita kembali kepada tema yang paling pokok. Beriman kepada Tuhan. If you believe in me, you know that I'm from God. Who is doing the work of God? Are those who accept the one who sent by God to them. Allah mengirim Kristus kepada kita. Kita percaya kepada dia. Inilah bekerja bagi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan mempertumbuhkan iman kita. Menjadi orang yang terus mengikuti jejak kaki. Dan melihat pimpinan Tuhan. Sampai Kristus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Puji terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama dengan buka suara. Kita berdoa kiranya Tuhan memberkati kita dan memimpin kita hari depan kita, langkah-langkah kita menuju kepada tanah Kanaan yang dijanjikan. Tuhan melipat gandakan buah-buah yang kita telah berbuah bagi Tuhan. Tuhan melipat gandakan api yang sudah dilontarkan ke hati kami masing-masing. Beri kami sesuatu penglihatan, kepastian, pegangan kepada tangan yang tidak kelihatan. Dan kenikmatan di dalam sejahtera. Dan mempergunakan segala yang sudah Tuhan karuniakan sebagai kelimpahan janji. Dan juga kita boleh sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Semua buka suara. Semua buka suara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala anugerah yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Engkau tidak
membiarkan kami hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kekurangan iman, di dalam keraguan, hidup di dalam ketidakacuan. Beri kekuatan kepada kami menjadi anak-Mu yang sungguh-sungguh. Sungguh pimpin oleh Tuhan, sungguh taat kepada Engkau, sungguh diberkati oleh Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, kami berterima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, pimpin kami supaya kami boleh mempunyai iman yang sejati memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa.